Kalian aja ada setannya kok. Bagaimana sih? Ada setannya nggak, Kak? Ada hawa nafsu itu setan. Itu aib. Aib itu mencuri. Ingat dina idola Islam. Fisil mikafah. Tidak boleh memaksa dalam Islam. Ora ono wong sing terus mak celingkrik kepenak kuwi ora ono. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Di dunia yang semakin dipenuhi ambisi, citra, dan persaingan, menjadi cerdas kadang adalah malapetaka. Kita hidup dalam masyarakat yang memuja kepintaran dari mulut ke mulut, namun meminggirkannya dari ruang-ruang keputusan. Di sekolah, di kantor, bahkan di rumah, terlalu banyak berpikir bisa menjadi kesalahan. Dan di tengah absurditas zaman ini, terkadang satu-satunya jalan bertahan adalah dengan menjadi bodoh. Atau setidaknya, berpura-pura bodoh. Jadilah bodoh. Bukan ajakan untuk menyerah, melainkan seruan sinis pada dunia yang menertawakan idealisme. Dunia di mana kepintaran menjadi ancaman, bukan harapan. Di mana kejujuran dianggap lugu, dan integritas dicap naif. Ini adalah zaman ketika kepalsuan dielu-elukan, dan kebijaksanaan dianggap basi. Lihatlah realitas di sekeliling kita. Orang yang tenang berpikir dianggap lamban. Orang yang kritis dicap pembangkang. Mereka yang mencoba menjelaskan sesuatu dengan logika, malah dituduh sok tahu. Seolah nalar harus tunduk pada selera mayoritas. Seolah kesederhanaan berpikir lebih mulia daripada kejujuran intelektual. Maka wajar jika pada akhirnya, banyak orang yang cerdas memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa pertempuran ini hanya dimenangkan oleh absurditas. Filsafat Nietzsche mengingatkan kita bahwa dalam kehendak untuk berkuasa, yang sering menang bukanlah yang paling benar, tetapi yang paling bising. Maka, jika kita hidup dalam masyarakat yang lebih menyukai suara keras daripada pemikiran dalam, tidakkah menjadi bodoh adalah bentuk perlawanan terakhir? Sebuah kamuflase untuk menjaga nalar tetap hidup dalam sunyi. Lalu kita menengok pada Kierkegaard yang melihat bahwa dalam absurditas hidup, kadang keyakinan melawan logika. Tapi hari ini, bahkan keyakinan sudah tidak lagi bersandar pada perenungan spiritual, melainkan pada tren, viralitas, dan opini massa. Kita hidup dalam era di mana orang-orang lebih percaya pada kutipan TikTok daripada ayat kitab suci. Maka, menjadi bodoh mungkin bukan kekalahan, tapi penolakan untuk menjadi bagian dari arus yang membodohi. Dan inilah yang ironis. Dunia terus mendorong kita untuk menjadi pintar demi pekerjaan, prestis, atau validasi sosial. Tapi ketika kita benar-benar menjadi pintar ketika kita kritis, berani bertanya, dan tak mudah dibodohi, maka sistem akan menyingkirkan kita. Guru yang jujur dianggap mengganggu sistem pendidikan. Mahasiswa yang idealis dianggap makar. ASN yang berintegritas dianggap duri dalam daging birokrasi. Maka jadilah bodoh, tapi hanya di permukaan, dalam, diam. Tertawalah bersama mereka yang menertawakan kebodohan, tapi simpanlah api nalar itu dalam dirimu. Karena suatu saat, ketika dunia mulai runtuh karena ketololannya sendiri, hanya mereka yang diam-diam menjaga akal sehatlah yang bisa membangunnya kembali. Namun, mari kita bedah kebodohan ini dari sisi lain dari sudut pandang ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme modern, kecerdasan yang tidak bisa dikomodifikasi adalah barang rongsokan. Pengetahuan yang tak bisa dijual di marketplace akan dianggap tidak berguna. Maka seorang pemikir yang hidup dari perenungan dan etika akan kalah oleh influencer yang bisa menjual mimpi palsu lewat video berdurasi 15 detik. Apakah ini salah kapitalisme? Tidak sepenuhnya. Ini salah kita semua karena kita menciptakan pasar bagi kebodohan yang menghibur, bukan kecerdasan yang menyadarkan. Dalam logika ekonomi pasar bebas, nilai ditentukan oleh permintaan. Maka ketika permintaan masyarakat terhadap refleksi menurun, yang akan mendominasi adalah konten-konten instan, motivasi murahan, tips sukses tanpa kerja keras, atau tutorial menjadi kaya tanpa berpikir panjang. Disinilah kebodohan menjadi komoditas yang laku. Ia tak hanya ditoleransi, tetapi dibisniskan. Jadilah bodoh, karena bodoh itu laku. Jadilah tolol,
karena tolol itu bisa dimonetisasi. Dan ketika manusia mulai mereduksi hidupnya menjadi sekadar algoritma konsumsi, teknologi tak lagi menjadi alat pembebasan, tapi justru penjara digital. Kita menatap layar lebih sering daripada menatap langit. Kita percaya pada grafik lebih daripada intuisi. Kita membaca notifikasi lebih rajin daripada membaca diri sendiri. Maka, apakah kita benar-benar menjadi lebih pintar karena teknologi? Ataukah kita sekadar menjadi budak sistem yang semakin lihai mengenali kebodohan sebagai peluang pasar? Disinilah sains seharusnya hadir sebagai cahaya. Tapi ironisnya, sains pun mulai kehilangan tempat ketika masyarakat lebih percaya pada mitos yang viral. Ketika hoaks menyebar lebih cepat daripada jurnal ilmiah. Ketika satu video konspirasi bisa menghapus kerja keras ribuan ilmuwan, maka di zaman ini menjadi bodoh adalah cara bertahan setidaknya agar tidak dibakar massa karena berkata jujur. Di ruang publik hari ini logika adalah bahaya, fakta adalah ancaman, dan sains hanya dipercaya sejauh tidak mengganggu kenyamanan ideologis. Maka jadilah bodoh adalah satir, sebuah kritik pada zaman yang mencintai ilusi dan membenci pencerahan. Pada abad ke-18, era pencerahan membawa manusia keluar dari kegelapan mitos. Tapi hari ini, kita menyambut era pembodohan baru, di mana terang dianggap menyilaukan dan gelap dianggap menenangkan. Simone Weil pernah berkata bahwa perhatian adalah bentuk cinta tertinggi. Tapi di zaman ini, perhatian telah dijadikan komoditas paling mahal dalam dunia digital. Kita tak lagi memusatkan pikiran untuk memahami kebenaran, tapi membaginya dalam potongan-potongan konten yang bisa dijual. Kita scroll bukan merenung, kita like bukan memahami. Maka kecerdasan yang memerlukan waktu, kesabaran, dan kontemplasi menjadi kalah oleh kebodohan yang cepat, ringan, dan menyenangkan. Inilah tragedi modernitas. Ketika segala sesuatu harus cepat, manusia mulai kehilangan kedalaman. Filosof seperti Heidegger menyebutnya sebagai kejatuhan manusia yang tenggelam dalam kesibukan sehari-hari, dalam teknologisasi kehidupan, sehingga melupakan eksistensinya yang sejati. Maka jangan heran jika masyarakat hari ini begitu mudah larut dalam kebodohan kolektif. Bukan karena mereka tak mampu berpikir, tetapi karena berpikir itu tidak lagi dianggap perlu. Dan dari kacamata teknologi, Artificial Intelligence, AI, yang awalnya diimpikan sebagai puncak dari rasionalitas manusia kini, justru mempercepat degradasi nalar kritis. Kita biarkan mesin berpikir untuk kita. Kita percayakan pilihan politik pada algoritma. Kita biarkan rekomendasi menentukan apa yang kita baca, dengar, dan tonton. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita pintar atau bodoh, tapi siapa yang memikirkan kita, manusia atau mesin. Dunia korporasi pun telah lama menyadari satu hal. Kebodohan massal adalah pasar yang menjanjikan. Semakin bodoh seseorang, semakin mudah dia dibujuk. Semakin sedikit dia bertanya, semakin besar peluang menjual sesuatu kepadanya. Inilah mengapa pendidikan tidak dirancang untuk mencerdaskan, tapi untuk mencetak konsumen yang patuh. Maka, jika kau cerdas dan mempertanyakan sistem, kau adalah ancaman bukan inspirasi. Jadilah bodoh, maka dunia akan menyambutmu dengan promosi dan bonus loyalitas. Lalu kita kembali ke filsafat. Foucault pernah memperingatkan tentang regime of truth bahwa dalam masyarakat modern, kebenaran bukan lagi tentang yang sejati, tapi tentang siapa yang punya kuasa untuk menentukan mana yang dianggap benar. Maka, jika kamu cerdas tapi tak punya kuasa, suaramu hanya akan menjadi bisikan yang dikubur oleh mikrofon mereka yang lebih pandai menipu. Maka, kebodohan menjadi pelindung. Sebuah jubah tak kasat mata agar kamu tidak disingkirkan terlalu dini dari permainan ini. Dan bukankah kita melihat ini setiap hari? Ilmuwan yang berkata jujur kehilangan pendanaan. Aktivis yang berpikir kritis dia cancel. Guru yang mengajarkan kejujuran malah dipindahkan. Di tengah absurditas ini, hanya mereka yang mampu bersembunyi di balik kebodohanlah yang bisa menyelinap dan bertahan. Mereka yang tahu kapan bicara dan kapan menahan diri. Mereka yang terlihat biasa, tapi dalam diamnya menyimpan nalar yang menunggu saatnya. Ekonomi kebodohan tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari akumulasi sistemik yang berlangsung lama. Dari sekolah yang hanya mengejar nilai, dari media yang menjual sensasi,
dari politik yang memelihara ketidaktahuan. Semua elemen ini bersatu menciptakan ekosistem di mana orang cerdas dianggap mengganggu keseimbangan ilusi. Coba perhatikan sistem pendidikan kita betapa ia menekankan hafalan, bukan pemahaman. Di ruang kelas murid yang banyak bertanya dianggap merepotkan. Guru yang membuka ruang diskusi dianggap membuang waktu. Maka jangan heran jika dari tahun ke tahun kita melahirkan lulusan yang mahir, menjawab soal ujian tapi gagap menghadapi realitas. Disinilah akar dari kebodohan institusional, ketika sistem lebih suka cetakan seragam daripada manusia bernalar. Dan ketika orang mulai masuk dunia kerja, kebodohan berganti rupa menjadi kepatuhan. Kantor bukan tempat berpikir, melainkan tempat menjalankan instruksi. Kreativitas hanya dibolehkan sejauh tidak mengganggu struktur. Inovasi hanya dirayakan jika bisa menambah laba. Maka seorang pekerja yang terlalu banyak bertanya dianggap tidak kooperatif. Seorang pemikir dianggap tidak produktif. Dalam iklim seperti ini, cerdas menjadi resiko. Bodoh menjadi investasi karier. Teknologi pun memperparahnya. Kita memuja startup dan inovasi digital, tapi sedikit yang sadar bahwa sebagian besar inovasi hari ini hanyalah cara baru untuk menjual hal yang sama. Aplikasi demi aplikasi dikembangkan bukan untuk membebaskan manusia, tapi untuk mengurungnya dalam kenyamanan yang mematikan imajinasi. Kita menyebutnya efisiensi. Tapi apakah hidup yang efisien tanpa berpikir adalah hidup yang layak dijalani? Sains juga tidak bebas dari ironi ini. Ketika riset harus tunduk pada sponsor, ketika jurnal ilmiah dikunci oleh paywall, ketika peneliti lebih sibuk mengejar publikasi daripada menjawab masalah nyata masyarakat, maka kebenaran ilmiah perlahan dijinakkan. Maka, sains bukan lagi alat pembebasan, melainkan perhiasan elit. Dan jika sains pun tak lagi bisa dipercaya masyarakat, siapa yang masih bisa menuntun kita keluar dari kegelapan? Dalam dunia yang seperti ini menjadi bodoh bukan hanya pilihan tapi strategi bertahan. Sebuah perisai untuk tetap hidup tanpa harus tunduk sepenuhnya. Tapi menjadi bodoh juga tidak cukup. Kita perlu menata ulang. Membangun sistem yang memberi tempat bagi yang berpikir. Tapi untuk itu, kita harus terlebih dahulu menyadari satu hal, bahwa kita telah terlalu lama hidup dalam dunia yang dibangun di atas kebodohan yang sistematis. Dan seperti yang dikatakan Karl Marx, ide-ide dominan dari suatu masa adalah ide-ide dari kelas yang berkuasa. Maka, jika dunia dipenuhi oleh kebodohan, mungkin karena mereka yang menguasainya takut pada kebenaran. Karena kebenaran tidak bisa dijual, dan kebodohan bisa dijadikan industri. Namun ada yang lebih tragis dari kebodohan sistemik, yaitu saat kebodohan mulai dianggap sebagai kebajikan. Kita hidup dalam masyarakat di mana bersikap polos dianggap rendah hati, dan berpikir kritis dianggap arogan, di mana ketidaktahuan dianggap tulus, dan pemahaman mendalam justru dicurigai. Maka mereka yang mengerti banyak, perlahan belajar untuk menyembunyikan pemahamannya. Bukan karena malu, tetapi karena tahu, kebijaksanaan yang ditampilkan bisa memantik iri, dan iri bisa berubah menjadi kebencian yang mematikan. Filsuf Prancis René Girard menyebut ini sebagai desire mimetis, keinginan yang ditularkan dari satu manusia ke manusia lain melalui hasrat untuk menjadi serupa. Ketika seseorang melihat orang lain lebih cerdas, lebih tahu, dan lebih memahami, maka alih-alih mengapresiasi, dia terdorong untuk menyingkirkannya agar tidak merasa kecil. Maka, dalam ruang sosial kita, yang menonjol bukan yang berisi, tapi yang pandai menyamarkan isi kepalanya dalam gaya receh. Dan hal ini terjadi tak hanya di media sosial. Ia merembes ke dalam struktur politik. Politikus yang berbicara dengan substansi tidak akan viral. Yang akan viral adalah mereka yang membuat sensasi, yang menyindir, yang menghina, yang bermain drama. Politik hari ini bukan soal membangun bangsa, tapi soal memenangkan algoritma. Dan dalam arena semacam itu, kecerdasan adalah kutukan. Karena ia bicara terlalu dalam, terlalu jujur, terlalu mengganggu kenyamanan penonton yang ingin disuguhi hiburan, bukan kebenaran. Begitu pula dalam wacana publik, kita menyaksikan degradasi kualitas diskusi secara kolektif. Debat bukan lagi forum untuk mempertajam ide, tapi panggung untuk adu emosi. Narasi tidak lagi dinilai dari bobot argumen, tapi dari efek viral.
Maka kita hidup dalam era post-truth zaman di mana fakta tunduk pada opini dan opini tunduk pada emosi. Seorang ilmuwan bisa dibantah oleh orang yang membaca satu utas Twitter. Seorang filsuf bisa diremehkan oleh komentar TikTok berdurasi 12 detik. Dan kita menyebut ini kemajuan. Dalam dunia seperti ini, ilmuwan, teknolog, bahkan pemikir sosial harus menyamar. Mereka tidak lagi bicara dari atas mimbar, tetapi dari balik akun anonim. Dari balik buku yang tak dibaca, dari balik suara yang tak terdengar. Mereka hidup dalam sunyi bukan karena kalah, tetapi karena tahu. Dunia hari ini hanya mendengar yang ramai, bukan yang benar. Dan inilah panggilan, jadilah bodoh di mata dunia, agar akalmu tidak dibunuh oleh dunia yang memuliakan ketololan. Bukan berarti kita menyerah, tapi kita harus tahu cara bertahan. Dan terkadang bertahan berarti tidak menunjukkan bahwa kita tahu. Seperti Einstein yang berkata, bukan karena saya pintar, tapi karena saya bertahan lebih lama. Maka bertahanlah dalam sunyi, dalam bayang-bayang, dalam peran sosial yang pura-pura lugu, sembari menjaga api rasio tetap menyala dalam dada. Tapi mengapa kebodohan bisa menang? Karena kebodohan menyatu dengan kenyamanan. Ia tidak menuntut, ia tidak mengguncang, ia tidak menimbulkan gelisah eksistensial seperti halnya kebenaran. Dalam dunia konsumsi yang serba instan, manusia lebih memilih jawaban cepat yang memuaskan perasaan daripada jawaban lambat yang menantang logika. Kebodohan adalah opium zaman ini. Ia memabukkan, menenangkan, dan membuat kita lupa bahwa hidup ini seharusnya tidak sekadar berjalan tetapi dipahami. Dalam dunia digital, kebodohan bahkan punya infrastruktur. Dari algoritma yang menyajikan apa yang ingin kita dengar, hingga sistem rating yang memberi panggung pada suara terbanyak, bukan suara terbijak. Maka demokrasi digital berubah menjadi tirani angka. Bukan kebenaran yang menang, tetapi yang paling banyak ditonton, diklik, dan dibagikan. Dan algoritma yang katanya netral, sejatinya hanya memperkuat kecenderungan terdangkal manusia. Disinilah teknologi tidak netral. Ia bukan sekadar alat, melainkan pembentuk realitas baru. Dan realitas yang dibentuk adalah realitas yang cetek, penuh distraksi, dan anti kritik. Kita tak lagi mencari makna, kita mencari notifikasi. Kita tidak lagi bertanya, apa yang benar, tapi apa yang viral. Dan dalam pusaran itu, intelektualisme kehilangan relevansinya. Orang tidak punya waktu membaca buku, tapi punya waktu berjam-jam menonton prank. Dalam filsafat, hal ini mencerminkan keterasingan modern seperti yang digambarkan oleh Herbert Marcuse dan para pemikir Frankfurt School. Manusia terasing dari pemikiran kritis karena hidupnya terlalu dibanjiri oleh kebutuhan palsu, bukan karena mereka bodoh secara alamiah, tapi karena mereka tidak diberi ruang untuk menjadi cerdas. Maka kebodohan bukanlah bawaan, melainkan hasil rekayasa sistem sosial yang kompleks. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Itu jangan sampai anak kita dapat makan tapi bapaknya pengangguran gitu. Ya kan? Ngasih makan satu anak, satu keluarga kelaparan kan gitu ibaratnya. Iya nggak? Yang kok gini banget sih, kok kayak apa ya, kayak ngedukung yang nggak bener gitu, malah kayaknya mending gua nggak di sini gitu deh. Dan yang paling menyedihkan, sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka sedang dibodohi. Di ruang-ruang birokrasi, kebodohan dibungkus dengan nama-nama teknis, efisiensi, regulasi, prosedur. Tapi semua itu kerap digunakan untuk menyingkirkan yang berpikir terlalu jauh. ASN yang terlalu kritis dianggap mengancam stabilitas. Pegawai yang bertanya kenapa terlalu sering akan dicap pembangkang. Maka birokrasi tidak dirancang untuk kecerdasan, tapi untuk kelangsungan. Dan kelangsungan, dalam dunia yang tak suka perubahan, berarti memelihara kebodohan yang rapi dan sopan. Maka ketika seseorang cerdas memilih diam, itu bukan karena kalah, tapi karena sistem tidak menyediakan tempat bagi keberanian intelektual. Menjadi cerdas dalam sistem yang korup adalah penderitaan, tapi berpura-pura bodoh bisa menjadi ruang sembunyi.
Bukan untuk menyerah, tapi untuk tetap bertahan hingga ada celah untuk menyelinap masuk dan mengubah dari dalam. Ada satu fakta yang sering dilupakan. Kecerdasan sejati tidak bising. Ia tidak perlu validasi, tidak butuh keramaian. Ia tumbuh dalam keheningan seperti akar yang menembus tanah, mencari air di kedalaman yang tak terlihat. Tapi dunia hari ini tidak peduli pada akar. Dunia hanya menilai bunga yang warna-warni, harum dan mudah dijual. Inilah krisis epistemologis terbesar kita. Yang terlihat lebih dipercaya daripada yang terbukti. Dalam sains ini disebut sebagai bias kognitif. Dalam ekonomi, ini menjadi dasar dari industri branding. Dan dalam filsafat, ini adalah ilusi realitas semacam tipuan Plato dalam mitos gua, di mana manusia hanya melihat bayangan dan mengira itu adalah kebenaran. Maka kita hidup dalam era bayangan, dan mereka yang mencoba menunjukkan cahaya dianggap mengganggu narasi. Bahkan dalam dunia akademik, tempat terakhir yang seharusnya menjaga rasionalitas, intelektualisme mulai dikorupsi oleh birokrasi, peringkat, dan proyek. Publikasi dinilai dari jumlah sitasi, bukan kualitas pemikiran. Penelitian diarahkan untuk berguna secara ekonomi, bukan membebaskan manusia. Maka perlahan, kampus kehilangan nyawa sebagai penjaga akal sehat. Ia menjadi pabrik gelar, dan gelar menjadi tiket untuk bekerja, bukan untuk berpikir. Dalam dunia ekonomi global, kita juga bisa melihat bagaimana kecerdasan dikalahkan oleh modal. Ide-ide revolusioner sering mati bukan karena tidak benar, tapi karena tidak punya investor. Maka di Silicon Valley, bahkan kegilaan pun bisa jadi emas, asal dibungkus dengan istilah teknologi. Di sisi lain, penemuan yang benar-benar penting yang mengancam status quo akan dikubur dalam diam. Maka bukan hanya kebodohan yang dimenangkan, tapi juga manipulasi canggih yang dibungkus kemasan cerdas. Kita menyebut itu sebagai era post-intelektual, di mana pengetahuan bukan lagi soal pencerahan, tapi alat negosiasi, di mana filosofi hanya jadi kutipan di Mokopi, dan sains hanya jadi dekorasi di akun LinkedIn. Semuanya dikomodifikasi, diubah jadi konten, dijinakkan jadi produk. Maka tak heran jika banyak pemikir hari ini justru merasa asing di dunia mereka sendiri. Dan ketika kecerdasan kehilangan tempatnya, muncul fenomena baru, kepalsuan intelektual. Orang-orang yang seolah cerdas, yang bicara panjang lebar tapi tanpa makna. Mereka tidak benar-benar berpikir, tapi tahu cara tampil seolah berpikir. Inilah era para penyulap logika yang bisa membungkus kebohongan dalam bahasa canggih dan menyihir publik untuk percaya tanpa bertanya. Lalu di mana tempat bagi kecerdasan yang tulus? Mungkin bukan di panggung, mungkin bukan di kursi jabatan, tapi di ruang-ruang kecil, di benak yang diam, yang tetap menyimpan api nalar, meski dunia berusaha memadamkannya. Dan kadang, satu-satunya cara agar api itu tidak ditiup padam adalah dengan menyamar sebagai abu. Namun menjadi abu bukan berarti mati, sebab di balik abu bara tetap menyala. Dan bara ini, jika dijaga, kelak bisa menjadi nyala api perubahan. Tapi syaratnya satu, jangan padamkan pikiranmu, meskipun dunia memintamu untuk diam. Karena sesungguhnya, kebodohan yang kita lihat di permukaan hanyalah gejala. Sumbernya ada jauh di dalam sistem, cara kita mengukur manusia, cara kita memilih pemimpin, bahkan cara kita mengajar anak-anak. Sistem ekonomi global telah mereduksi manusia menjadi angka. Angka penjualan, angka produktivitas, angka engagement. Maka orang dinilai bukan dari kebijaksanaan, tapi dari seberapa banyak yang bisa dia hasilkan bukan dalam arti pemikiran, tapi uang dan perhatian. Dalam model seperti ini, refleksi dianggap tidak efisien. Dan efisiensi dalam dunia yang rakus adalah nilai tertinggi. Maka berpikir mendalam dianggap boros waktu. Merenung dianggap malas. Dan pertanyaan-pertanyaan filosofis dianggap tidak relevan. Padahal semua kemajuan yang pernah ada dari revolusi sains hingga lahirnya demokrasi lahir dari orang-orang yang berani bertanya lebih dalam dari yang diminta zaman mereka. Galileo dikucilkan karena berpikir melampaui dogma. Alan Turing dipinggirkan karena logikanya menembus batas sistem sosial. Dan para ilmuwan modern seperti James Hansen yang memperingatkan tentang iklim ditertawakan oleh politisi yang menghitung suara,
bukan fakta. Teknologi hari ini tidak mengangkat kesadaran, tapi malah membentuk kesadaran palsu yang disebut John Baudrillard sebagai simulakra realitas yang digantikan oleh representasi. Kita merasa tahu karena sudah menonton video berdurasi 1 menit. Kita merasa bijak karena pernah membaca kutipan filsafat yang viral. Tapi sesungguhnya, yang kita dapat hanyalah ilusi kedalaman. Kita tidak diajak berpikir, tapi dimanjakan agar merasa pintar tanpa harus menjadi pintar. Di sisi lain, sains yang seharusnya menjadi benteng rasionalitas, semakin sering harus tunduk pada kekuatan pasar dan politik. Obat hanya diproduksi jika menguntungkan. Penelitian hanya dibiayai jika sesuai agenda pemilik modal. Maka sains pun, perlahan, bukan lagi pencarian kebenaran, melainkan alat pembenaran. Dan inilah titik kritis peradaban kita. Ketika filsafat tidak laku, ilmu tidak dipercaya, dan kebodohan dipromosikan. Kita menghadapi generasi yang lebih takut dibilang ketinggalan tren daripada tidak tahu apa-apa, di mana anak muda lebih malu tidak punya followers daripada tidak punya gagasan. Dunia telah menggeser tolok ukur makna manusia, bukan dari isi kepala, tapi dari citra yang bisa dipoles dan dijual. Dalam zaman seperti ini, satu-satunya bentuk perlawanan yang masuk akal adalah sembunyikan kecerdasanmu, gunakan topeng kebodohan, karena dunia belum siap mendengarkan yang benar. Tapi itu bukan akhir, karena mereka yang diam, yang merenung dalam sunyi, sesungguhnya sedang membangun ulang fondasi peradaban dari dalam reruntuhan. Tentu saja, ini bukan glorifikasi pada ketidaktahuan. Ini bukan ajakan untuk benar-benar menjadi bodoh, tapi sebuah strategi bertahan dalam peradaban yang telah menjadikan kebodohan sebagai norma sosial. Kita menyebut ini sebagai kebijaksanaan kamuflase sebuah seni kuno yang pernah diajarkan oleh para filsuf Stoik, bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan sekarang, karena waktu adalah bagian dari strategi nalar. Epictetus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kau meresponnya." Dan dalam dunia di mana intelektualitas bisa dianggap sebagai provokasi, respon terbaik adalah menyembunyikan sinar itu sementara. Seperti pejuang yang tak membuka pedangnya sampai saat yang paling tepat, dunia telah menjadi medan pertempuran antara ilusi dan kesadaran. Ilusi menawarkan kenyamanan dan sambutan, sementara kesadaran datang dengan kesepian dan risiko. Tak banyak yang kuat untuk memilih jalur yang sunyi. Tapi mereka yang mampu, para pemikir, ilmuwan jujur, penulis yang tetap menulis meski tak dibaca, guru yang mengajar bukan demi angka, merekalah penanda bahwa dunia belum sepenuhnya kalah. Dalam ekosistem ekonomi saat ini, pengetahuan pun diperlakukan sebagai komoditas. Pengetahuan tidak lagi dilihat sebagai jalan pencerahan, melainkan sebagai alat negosiasi karier dan kredensial. Maka muncullah istilah seperti sertifikasi kompetensi, nilai indeks prestasi, dan pengakuan institusional. Semua mekanisme yang terlihat ilmiah, tapi sesungguhnya bisa menjadi penjara formal bagi nalar bebas. Sementara itu, teknologi memproduksi ilusi demokrasi. Kita merasa semua bisa bicara, semua bisa didengar, semua bisa jadi siapapun. Tapi kenyataannya, suara yang didengar adalah suara yang paling kompatibel dengan algoritma, bukan yang paling bermakna. Dan algoritma bekerja bukan berdasarkan etika, tapi berdasarkan kecenderungan konsumsi. Maka kebodohan akan terus dimenangkan selama ia lebih mudah dijual. Inilah paradoksnya. Semakin canggih teknologi, semakin tumpul kesadaran. Kita punya alat komunikasi tercepat dalam sejarah, tapi percakapan kita menjadi yang paling dangkal. Kita punya akses ke pengetahuan terbesar sepanjang masa, tapi justru tenggelam dalam trivia dan hiburan. Kita punya kecerdasan buatan, tapi kehilangan keberanian manusiawi untuk berpikir sendiri. Maka ketika kamu merasa asing karena berpikir terlalu dalam, jangan panik. Ketika kamu ditertawakan karena mempertanyakan sesuatu yang dianggap biasa, jangan mundur. Itu bukan tanda bahwa kamu salah. Itu tanda bahwa kamu masih waras di tengah kegilaan kolektif yang menyamar sebagai normalitas. Jadilah bodoh bukan karena kamu bodoh, tapi karena dunia belum layak melihatmu cerdas. Jadilah biasa bukan karena kamu biasa, tapi karena mereka tak siap menerima yang luar biasa. Dan ketika saatnya tiba, saat reruntuhan sistem mulai retak karena bobroknya sendiri, maka orang-orang yang menyimpan bara itulah yang akan menyalakan obor kembali.
Dan inilah hal yang tak pernah diajarkan di bangku pendidikan, bahwa kebenaran kadang tidak akan memberimu tempat duduk. Bahwa berpikir jernih justru bisa membuatmu kehilangan banyak kesempatan. Tapi apa arti kesempatan jika hanya mengarah pada ruang-ruang kosong yang dipenuhi basa-basi dan topeng? Apa gunanya naik jabatan jika harus mengorbankan isi kepala? Dan lihatlah dunia hari ini. Mereka yang menjilat lebih cepat naik jabatan daripada mereka yang mengkritik dengan sopan. Mereka yang menyebar sensasi lebih cepat viral daripada yang menawarkan pengetahuan. Maka struktur sosial kita dibangun bukan berdasarkan kemampuan berpikir, tapi kelicikan adaptasi. Maka dalam struktur yang cacat ini, kepura-puraan menjadi mata uang yang lebih laku daripada kebenaran. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan oleh apa yang disebut dalam psikologi sosial sebagai efek Dunning-Kruger fenomena di mana orang dengan kemampuan rendah melebih-lebihkan pengetahuannya, sementara orang cerdas justru meragukan dirinya karena sadar akan kompleksitas realitas. Maka tak aneh jika yang paling keras suaranya seringkali adalah yang paling miskin pemahamannya. Dunia memberi panggung pada percaya diri, bukan kedalaman. Begitu pula dalam dunia teknologi, kita menyaksikan apa yang disebut sebagai disruption, tapi dalam konteks sosial, disruptor sejati mereka yang membawa ide-ide radikal untuk kebaikan bersama justru disingkirkan. Yang diangkat bukan ide yang baik, tapi ide yang bisa dijual. Inovasi hanya dihargai jika kompatibel dengan pasar. Maka, gagasan tentang kemanusiaan, keadilan, dan makna dianggap tidak relevan dalam dunia yang dikendalikan oleh investor dan angka. Dan dalam logika ekonomi, kebodohan massa adalah aset. Masyarakat yang tidak bertanya, tidak membaca, dan hanya menonton adalah pasar ideal. Mereka mudah diarahkan, mudah dibujuk, dan mudah dibentuk. Maka kapitalisme modern tidak butuh manusia berpikir, ia hanya butuh manusia membeli. Maka jangan heran jika sistem pendidikan pun dirancang untuk mencetak pekerja patuh, bukan pemikir bebas. Di tengah semua ini, masihkah kita percaya bahwa menjadi pintar akan menyelamatkan? Jawabannya, ya, tapi bukan sekarang. Bukan di panggung utama. Kecerdasan akan menemukan saatnya, bukan karena diberi ruang, tapi karena ruang itu akan kosong ketika kebodohan runtuh oleh kebodohannya sendiri. Maka jadilah bodoh dengan sengaja. Sembunyikan nalar itu dengan tenang. Simpan intelektualisme itu seperti benih dalam musim dingin, karena kelak badai ini akan reda. Dan ketika musim semi datang, hanya benih-benih tersembunyi itulah yang bisa tumbuh. Tapi bagaimana jika badai itu tak kunjung reda? Bagaimana jika kebodohan menjadi sistem yang mapan? Maka jawabannya adalah, tetap jaga nyala kecil itu dalam dirimu. Karena tugas berpikir bukanlah untuk selalu menang, tapi untuk selalu hidup. Tidak semua perjuangan mesti dilihat dari hasil. Ada nilai dalam bertahan, meski sendirian. Sains telah mengajarkan kita bahwa dalam dunia kuantum, partikel bisa ada di dua tempat sekaligus. Maka manusia pun bisa. Satu sisi ikut arus, sisi lain melawan dalam diam. Kamu bisa menjadi pekerja biasa, mahasiswa biasa, warga biasa, tapi menyimpan satu ruang di kepalamu yang bebas, merdeka, dan tak bisa dijamah sistem. Itulah kebebasan sejati yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tahu. Kadang, untuk tetap berpikir waras, kita harus pura-pura gila. Nietzsche menyebut ini sebagai topeng yang menyelamatkan, bukan untuk menipu tapi untuk bertahan. Karena kebenaran yang diucapkan di waktu yang salah bisa menjadi bumerang. Maka para bijak zaman dahulu memilih untuk menjadi pengamat yang sunyi, menanam hikmah di sela absurditas, dan menunggu waktu panen yang tak mereka lihat. Ekonomi modern tidak memahami hal ini, karena ia hanya menghitung yang tampak, dan teknologi memperparahnya karena ia mempercepat segalanya, termasuk kebodohan. Tapi justru dalam percepatan itulah, kita menemukan kekosongan. Orang berlari tanpa arah, berbicara tanpa makna, memburu popularitas seperti mengejar bayangan sendiri. Maka yang tenang akan menjadi anomali. Dan dalam sistem yang panik, anomali adalah ancaman. Jadilah ancaman itu, tapi diam-diam. Jadilah virus yang menyebarkan kesadaran, bukan lewat teriakan, tapi lewat isyarat. Bukan lewat panggung,
tapi lewat percakapan kecil. Karena sejarah selalu berubah, bukan oleh mayoritas yang berteriak, tapi oleh minoritas yang berpikir diam-diam dan bekerja dalam sepi. Inilah seni hidup di zaman ini. Jangan terlalu bersinar karena cahaya mengundang sensor. Jangan terlalu jujur, karena kebenaran menakutkan mereka yang hidup dalam ilusi. Tapi jangan juga padam. Jadilah api kecil yang tahu kapan harus menyala, dan kapan harus menyaru jadi abu. Dan jika kamu merasa sendiri dalam semua ini, ingatlah bahwa setiap zaman punya minoritasnya. Sokrates dipaksa minum racun. Hipatia dirajam di jalanan. Bruno dibakar hidup-hidup. Dan Galileo hanya bisa berkata, namun bumi tetap berputar. Mereka semua dianggap bodoh oleh zaman mereka. Tapi sejarah membuktikan siapa yang benar-benar berpikir. Maka jika hari ini kamu ditertawakan, dipinggirkan atau dianggap aneh, hanya karena berpikir lebih dalam dari mereka yang ramai, anggap itu sebagai penghargaan dari sistem yang takut padamu. Maka dalam dunia yang gaduh oleh kebisingan palsu, jadilah senyap yang mengancam. Dalam dunia yang haus pengakuan, jadilah keberadaan yang tak meminta aplaus. Dan dalam dunia yang membanggakan kebodohan, jadilah bodoh dengan sengaja. Bukan karena tak bisa berpikir, tapi karena terlalu sadar untuk dibodohi. Di balik absurditas yang mendominasi, masih ada celah kecil bagi mereka yang bertahan. Dunia ini tidak akan selamanya dimenangkan oleh yang paling keras suara atau paling ramai sorotan. Ia akan lelah dengan dirinya sendiri. Sistem yang dibangun di atas kebohongan akan tumbang oleh beban kebodohannya sendiri. Dan saat itu tiba, orang-orang yang pernah dianggap bodoh akan memegang kunci peradaban baru. Di dalam filsafat timur, terutama dalam ajaran Laozi, disebutkan bahwa air adalah unsur yang paling lemah namun mampu mengikis batu. Karena kelembutan bukan berarti kalah, dan ketenangan bukan tanda ketidaksanggupan. Maka jadilah seperti air, mengalir dalam, diam namun perlahan mengubah bentuk dunia. Itu bukan sekadar metafora. Itu adalah strategi eksistensi dalam dunia yang kian tak waras. Dan untukmu yang merasa asing karena berpikir, yang merasa terbuang karena bertanya, yang merasa lelah karena tetap waras, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kamu adalah bagian dari minoritas sunyi yang menjaga peradaban tetap bernyawa. Kamu adalah benih yang ditanam untuk generasi yang lebih layak menerima kebenaran. Teruslah membaca, menulis, merenung, menyendiri jika perlu. Tapi jangan pernah memadamkan nyala itu di dalam dirimu. Karena mungkin saja, dalam sunyi yang panjang ini, kamu sedang menjadi fondasi bagi bangunan masa depan. Masa depan yang tak dibangun oleh kebisingan, tapi oleh kebijaksanaan yang sabar menunggu saatnya. Dan sampai hari itu tiba, jadilah bodoh. Tersenyumlah. Dunia memang tidak waras,